Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih bisa bertatap muka melalui sosial media YouTube. Apa sosial media sih? YouTube channel SMK Pembangunan Cibadak dalam rangka kajian virtual Ramadan Smart Trend, sucikan diri, bersihkan hati, dan raih ridho ilahi. Baik, anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah pernah bertemu dengan ustazah kita yang di samping saya ini, dan kali ini pun beliau akan menyampaikan materi kepada kita dengan tema yang berbeda, yang cukup berbeda. Tapi sebelumnya mari kita sapa dulu ustazah kita. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ragu mau dipanggil ibu ustazah nih kayaknya. Gak pede ya. Walaupun memang sebenarnya ustazah itu kan artinya guru ya, tapi ya tetap aja. Kita harus senantiasa memperbaiki diri agar sematan ustazah itu cocok gitu untuk kita ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik ustazah, mungkin kali ini materi yang akan kita sampaikan ini berbeda dari yang kemarin. Bahwa kemarin itu kita membahas mengenai akhlak terhadap diri sendiri khususnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas itu adalah sesuatu yang sering kali kalian temui di sekolah anak-anak. Pembelajaran sejarah. Nah, tapi bedanya sejarah kali ini bukan sejarah kebangsaan Indonesia, yaitu tapi sejarah keislaman, sejarah Islam. Nah, adapun sejarah-sejarah Islam ini kan banyak sekali ya, dari zaman kenabian, dari zaman sahabat sampai zaman mungkin saya kurang paham sih, tapi mudah-mudahan dengan nanti dipaparkan oleh Ustazah Ani, kita bisa sama-sama mengetahui seberapa banyak sejarah dalam Islam itu. Nah, kali ini yang akan dibahas oleh Ustazah yaitu mengenai sejarah sahabat Nabi kekhalifahan Utsman bin Affan. Oke. Nah, Utsman bin Affan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi yang memang terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, baik, untuk saat ini yang akan kita bahas adalah mengenai Utsman bin Affan. Pada Ibu Ani, Ibu Ustazah Ani, saya persilahkan betul. Ya, alhamdulillah hatur nuhun Ustazah Dini. Insyaallah tadi benar ya, mudah-mudahan sematan kata Ustazah itu memang cocok. Walaupun misal nanti ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan karena masih sama-sama proses belajar gitu ya. Nah, benar tadi kata Ustazah Dini, hari ini Ibu akan membahas tentang Utsman bin Affan. Nah, sebenarnya memang ini gak akan beda jauh dengan materi yang sebelumnya tentang akhlak kepada diri sendiri, karena di sini yang akan Ibu munculkan itu tentang sifatnya gitu ya, supaya agak nyambung gitu dengan materi yang sebelumnya. Hal-hal yang bisa kita teladani. Ya, betul seperti itu. Nah, sebelum ke sifatnya, kita belajar dulu Utsman ini siapa sih? Gitu ya. Kenalan dulu Ya, ya. kenalan dulu gitu ya kan. Ada istilah mengatakan tak kenal maka tak Sayang. tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak aruf ya, kenalan gitu ya. Nanti kalau udah tak aruf tak tentuang lah ya. Nah, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dapat gelar Zunnurain. Nah, Zunnurain ini artinya adalah pemilik 2 cahaya. Nah, pemilik 2 cahaya. Kenapa disebut sebagai Zunnurain atau pemilik 2 cahaya? Karena Utsman bin Affan ini menikahi 2 putri Rasulullah SAW. Nah, 2 putrinya ini adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Walaupun sebenarnya Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini sempat menikah dengan kaum Quraisy. Nah, saat adanya menganggap Nabi Muhammad itu kan nggak sejalan gitu ya, makanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum diceraikan. Setelah itu menikahlah Ruqayyah pertama menikah dengan Utsman bin Affan gitu ya. Setelah meninggal Ruqayyah, Nabi melihat Utsman bin Affan galau lah gitu ya, istilahnya mas sekarang galau, maka saking sayangnya Rasulullah kepada Utsman bin Affan, menikahlah dengan putriku yang ketiga.
Maka dinikahkanlah Utsman bin Affan kepada Ummu Kulsum gitu ya. Nah, makanya kenapa Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzunurain, karena bisa menikahi dua putri Nabi. Nah, yang selanjutnya beliau lahir pada 579 Masehi dan wafat di 656 Masehi. Beliau menjadi seorang khalifah pada umur 64 atau 65 tahun beliau. Selain itu juga beliau termasuk ke dalam salah satu khalifah tertua. Jadi masa jabatannya di umur yang sudah memang lanjut gitu ya, di umur 64 sampai 65. Nah, seperti itu. Beliau benar tadi masuk ke dalam Khulafaur Rasyidin dan As-Sabiqun Awwalun. Khulafaur Rasyidin ini adalah 10 khalifah pertama gitu ya, 10 khalifah pertama. Dan Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Jadi Rasulullah, kepemimpinan Rasulullah, setelah itu khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dilanjutkan dengan Utsman bin Affan, seperti itu. Jadi, dan Utsman bin Affan ini termasuk ke dalam atau lahir di kaum Bani Umayyah atau kaum Quraisy. Dan beliau masuk ke dalam Islam atau masuk Islam itu diajak oleh Abu Bakar. Makanya kenapa beliau termasuk ke dalam As-Sabiqun Awwalun atau orang-orang yang masuk Islam pertama ya gitu. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, selain itu juga tadi ya beliau itu masuk Islam diajak oleh Abu Bakar seperti itu. Nah, selain itu beliau juga dilahirkan di kaum yang memang kaya raya gitu. Jadi makanya kenapa salah satu sifat yang paling menonjol di antara yang lain, Utsman bin Affan ini adalah seorang yang dermawan. Walaupun sebenarnya banyak dari sifat-sifat beliau yang memang membuat kita takjub lah ya, atau bisa menjadi sebuah teladan. Nah, sekarang kita baru masuk ke sifat yang bisa kita teladani dari Utsman bin Affan. Sifat yang pertama ini adalah pemalu. Beliau. Sifat yang pertamanya ini adalah sifat pemalu. Bahkan sampai Rasulullah SAW itu menggambarkan Utsman bin Affan seperti kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Kisahnya seperti ini. Saat satu hari Rasulullah itu lagi santai di rumahnya, di kediamannya. Beliau santai, udah beres minum bareng sama Aisyah. Beliau masuk kamar. Saat itu posisi beliau lagi rebahan gitu ya, sambil senderan kayak gini ceritanya gitu ya, lagi senderan. Nah, saat itu ada orang yang mengetuk pintu datang ke rumah Rasulullah, dan beliau datang itu pasti atas izin dari Aisyah. Saat itu yang orang pertama yang datang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat Abu Bakar datang untuk menyampaikan keluhannya, posisi Rasulullah itu tidak berubah, masih rebahan. Ya. Setelah itu yang kedua, setelah Abu Bakar selesai, datang lagi satu orang mengetuk pintu kamar Rasulullah. Setelah itu yang datang adalah Umar bin Khattab. Nah, saat Umar datang, posisi beliau masih belum berubah. Dan setelah selesai menyampaikan keluhannya, Umar keluar. Ada orang terakhir yang mengetuk pintu. Nah, yang mengetuk pintu ini adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, saat Rasulullah tahu yang mengetuk pintu itu adalah Utsman bin Affan, Rasulullah langsung memperbaiki posisinya. Langsung duduk, posisinya dirapikan, pakaiannya dirapikan sampai posisi duduk yang rapi lah gitu ya, posisi duduk yang rapi yang benar, baru Utsman dipersilakan untuk masuk. Setelah itu menyampaikan keluhannya, barulah keluar Utsman bin Affan. Setelah keluar, Aisyah masuk. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saat Abu Bakar masuk, Umar bin Khattab masuk, Anda tidak merubah posisi gitu kan? Tapi saat Utsman bin Affan yang masuk, langsung Anda berubah posisi gitu, posisi Anda, kenapa gitu kan? Nah, Rasulullah berkata yang pertama, jadi ada dua versi. Yang pertama versinya itu Rasulullah merubah posisinya karena
gimana saya tidak merubah posisi saya kepada orang yang malaikat aja mengeluh kepadanya gitu kan. Nah terus yang keduanya, kenapa Rasulullah merubah posisinya? Karena saya khawatir jika saya tidak merubah posisi saya, Utsman tidak akan bisa menyampaikan keluhannya karena sikap pemalunya itu gitu kan. Jadi beliau atau Rasulullah SAW ini merubah posisinya supaya tadi gimana saya bisa menghadapi orang yang malaikat saja malu bertemu dengannya. Dan yang kedua, gimana saya tidak merubah posisi saya, takutnya kalau saya tidak merubah posisi, Utsman itu tidak akan menyampaikan keluhannya gitu ya. Sampai seperti itu gitu ya. Nabi menjelaskan tentang Utsman bin Affan. Nah, sikap yang keduanya dari Utsman bin Affan ini, beliau adalah orang yang berhati lembut dan bersahaja. Kalau kita di cewek-cewek paling senang banget kalau ketemu sama cowok yang cool gitu ya. Betul sekali. Biasa gitu ya. Nah, Utsman bin Affan ini beliau yang orang yang sangat berhati lembut dan bersahaja. Salah satu cerita, ibu nggak tahu cerita lengkapnya, tapi di sana dijelaskan bahwa nggak kalah romantisnya antara hubungan cinta Utsman bin Affan dengan Ruqayyah dengan hubungan cinta antara Rasulullah dengan Aisyah yang sedang viral ya. Sedang viral. Nah, itu tuh saking lembutnya, saking romantisnya, saking so sweetnya gitu ya hubungannya itu sampai Rasulullah juga gimana gitu kan. Nah, sampai kan saat Ruqayyah meninggal itu kenapa langsung ya udah dinikahin sama Ummu Kulsum gitu kan, karena memang Rasulullah percaya sama Utsman bin Affan. Walaupun setelah gak lama dari situ Ummu Kulsum pun meninggal, dan saat meninggal Nabi sampai berkata, kalaupun saya masih memiliki putri, saya akan nikahkan dia dengan Utsman gitu ya. Luar biasa dia, saking hati lembutnya, saking pemalunya gitu ya, bersahaja gitu, luar biasa. Nah, itu sifat kedua dari Utsman bin Affan. Yang ketiga, jiwanya jernih. Seperti tadi yang ibu jelaskan di awal bahwa Utsman bin Affan ini termasuk ke dalam keturunan Quraisy dari Bani Umayyah. Nah, dengan hati jernihnya beliau jadi hati jernih itu nggak kotor gitu ya, nggak keras, hatinya nggak keras. Nah, beliau jadi lebih mudah menerima hidayah atau mudah menerima ilmu dengan hati jernih atau mudah menerima kebaikan. Makanya saat pertama diajak oleh Abu Bakar untuk masuk ke dalam Islam, beliau langsung masuk karena beliau lebih tahu mana yang baik gitu untuk beliau. Nah, itu sifat ketiga, jadi hati yang jernih atau jiwa yang jernih gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada harta dan Quran. Harta dan Quran. Kenapa dimasukin ke dalam sifat gitu ya? Harta dan Quran, apa hubungannya sama sifat? Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 37. Jadi dijelaskan bahwa tadi di awal Utsman bin Affan ini adalah seorang saudagar kaya gitu ya, seorang pembisnis. Nah, dalam Quran surat An-Nur ayat 37 ini dijelaskan bahwa kita itu harus seimbang antara mencari harta dengan Quran gitu. Jadi Utsman bin Affan ini beliau semakin sukses bisnisnya, semakin banyak sedekahnya gitu. Seperti tadi yang dibicarakan bahwa Utsman bin Affan ini adalah orang yang dermawan. Seperti itu. Jadi dia mendapatkan harta, mendapatkan amanah berupa harta kekayaan dari Allah itu gak dinikmati sendiri istilahnya. Bahkan kan di masa kekhalifahannya, jadi Khalifah Utsman bin Affan ini dia menjabat selama 12 tahun. Dan ini dikenal ada 2 periode dari Utsman bin Affan. 6 tahun awal itu adalah masa kejayaan dari Utsman bin Affan, dan 6 tahunnya ini adalah masa pemberontakan Utsman bin Affan. Dan ini juga yang menjadi salah satu penyebab kematian beliau gitu ya. Nah, di 6 tahun ini karena sifatnya yang tadi ya harta dan Quran itu, beliau menyumbangkan semua hartanya untuk masyarakatnya gitu, sehingga masyarakat itu selama 6 tahun merasa makmur, subur gitu ya, merasa tidak pernah kekurangan sedikit pun gitu. Nah,
Selain itu juga di masa 6 tahun awal masa kejayaannya itu Utsman bin Affan mendirikan atau memperluas wilayah kekuasaannya gitu ya, memperluas wilayah kekhalifahan gitu, atau sharing tentang ilmu agamanya lebih luas selain dari Mekah dan Madinah gitu. Nah, itu yang sifat tadi ya, harta dan Quran. Yang selanjutnya sifatnya itu adalah dermawan. Tadi jelas berhubungan dengan sifat yang sebelumnya. Dermawan ini adalah salah satu sifat yang memang luar biasa dari Utsman bin Affan. Karena ada hadis yang mengatakan atau ada riwayat yang mengatakan bahwa Utsman bin Affan saat perang Tabuk ya, saat perang Tabuk itu beliau memfasilitasi sepertiga konsumsi atau kesediaan dari tentaranya itu, logistiknya itu di backup sama Utsman bin Affan. Selain itu juga Utsman bin Affan menyumbangkan 950 unta. Selain itu juga menyumbangkan 50 ekor kuda. Selain itu juga menyumbangkan 3.500 dinar. Jadi luar biasa ya, kalau diuangkan di tahun sekarang itu unta 1 ekor berapa? Kuda 1 ekor berapa? Ini sampai 950 tuh. Selain binatang, selain alat perang, itu kan logistiknya dipenuhi. Selain itu juga memberikan infaknya sebanyak 3.500 dinar. Itu kan luar biasa gitu ya. Kalau sekarang kita mau sedekah aja di dompet nih, ada uang 100.000 sama 20.000. Kita pasti nggak akan ngeluarin uang yang 100.000, kan? Kita pasti akan mengeluarkan uang yang 20.000, sama kayak gitu ya. Sama sebenarnya mas, susah lah gitu ya. Nah terus yang selanjutnya selain dari dermawan tadi, beliau itu orang yang sangat pintar. 3 kepintaran yang sangat menonjol di diri beliau itu adalah pertama ilmu keislaman, yang kedua ilmu ekonomi, dan yang ketiga politik dan militer. Kalau ilmu ekonomi jelas karena beliau itu tadi seorang saudagar yang bisa sampai sukses seperti itu gitu ya, bisa menyumbangkan banyak sekali untuk keislaman. Kalau di dunia kalau di ilmu keislaman tadi, ini beliau adalah orang yang membuat atau mengumpulkan Al-Quran. Kalau sekarang kita baca Quran, pasti rata-rata di antara kalian Qurannya itu menggunakan mushaf Utsmani. Nah, Iya begitu. nah ya, mushaf Utsmani itu adalah Quran yang dibuat oleh Utsman bin Affan awalnya itu ya. Jadi Utsman bin Affan itu adalah orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lain gitu ya, selain bahasa Arab. Nah, walaupun memang di sini bisa yang menjadi salah satu pemberontakan gitu ya. Terus yang kedua ilmu politik. Ilmu politiknya ini ditandai dengan pertama banyak perluasan wilayah tadi ya, perluasan wilayah sampai ke Asia Tenggara dan Afrika Timur gitu. Jadi perluasan wilayahnya, dan kepemimpinan Utsman bin Affan ini berbeda dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar itu kan memimpin semuanya khalifah gitu, khalifah yang memegang. Kalau Utsman bin Affan itu kepemimpinannya bebas gitu, bebas. Jadi lebih ke memberikan amanah langsung kepada masing-masing wali kota atau bupati istilahnya gitu. Dan dalam daerah tapi daerahnya langsung. Nah, untuk masa jabatan Utsman bin Affan juga di dunia politik ini kan karena banyaknya bupati ataupun wali kota yang kurang adil ataupun tidak jujur, maka banyak yang diturunkan oleh Utsman bin Affan dan rata-rata digantikan kepemimpinannya itu oleh keluarganya. Jadi ini juga yang menjadi salah satu faktor pemberontakan gitu ya, pemberontakan yang pada 656 Masehi itu. Yang selanjutnya sifat yang tadi pintar ilmu militer. Salah satu kelebihan dari Utsman bin Affan ini adalah di bidang militernya. Karena pertama adanya angkatan laut itu dibuat oleh Utsman bin Affan, dan angkatan laut ini yang menguasai laut di Asia, yang di Afrika, laut Afrika gitu. Jadi
Itu salah satu kelebihan dari Utsman bin Affan. Dan selain itu juga Utsman bin Affan terkenal dengan moto atau kata-kata banyak bekerja sedikit bicara. Oh, itu dari Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan karena sifat awalnya tadi yang pemalu, beliau itu sangat sedikit berbicara. Tapi seperti yang tadi Ibu sudah ceritakan, kerjanya itu luar biasa, nyata, kerjanya nyata. Jadi moto banyak bekerja sedikit bicara itu dari Utsman bin Affan. Nah, seperti itu tadi sifat-sifat dari Utsman bin Affan. Tadi kita udah belajar tentang kelahirannya beliau, sifat beliau. Sekarang gimana sih historinya beliau sampai wafat ya. Jadi sebenarnya sempat ada Ibu dengar satu hadis di mana Rasulullah mengatakan akan ada satu ahli surga yang beliau itu meninggal karena fitnah. Karena fitnah gitu ya, difitnah. Dan itu adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini beliau meninggal karena fitnah dari kaum Sabah, atau sekarang pahamnya itu adalah Sabaiyah. Jadi ada satu paham di mana memang ini berbeda dengan paham-paham kita gitu ya. Nah, kaum Sabah ini atau pemahaman Sabah ini dia adalah awalnya itu adalah bupati dan wali kota yang diturunkan oleh Utsman bin Affan. Nah, karena kekecewaannya mereka memberikan paham-paham di mana Utsman itu nggak cocok jadi seorang khalifah gitu. Utsman itu nggak cocok menjadi seorang khalifah. Yang cocok menjadi seorang khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya kenapa setelah masa Utsman itu digantikan oleh Ali gitu ya. Tadi ya. Jadi itu menjadi salah satu faktor pemberontakan gitu. Jadi orang-orang yang sudah diturunkan oleh Utsman bin Affan ini mendoktrin orang-orang lain. Sebenarnya pertama yang didoktrin itu adalah orang Madinah. Tapi karena orang Madinah itu merasakan langsung kepemimpinan Utsman bin Affan, mereka nggak terpengaruh gitu ya. Mereka nggak terpengaruh sampai keluarlah dia dari Madinah mempengaruhi orang-orang di Mesir. Sebenarnya Mesir itu masuknya bukan ke Arab tapi masuk ke Afrika Utara gitu ya, kalau dari peta gitu ya, peta. Nah, karena jauhnya antara kekhalifahan Utsman bin Affan, jadi gak kepegang langsung, orang-orang itu percaya gitu kan, orang-orang itu percaya. Nah, di sini muncullah pemberontakan di 656 Masehi. Sebenarnya tadi kan Ibu bilang ada dibagi dua masa periode ya, 6 tahun periode kejayaan dan 6 tahun periode pemberontakan. Sebenarnya pemberontakan yang aslinya itu di 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Jadi 6 tahun ini adalah proses di mana doktrin tadi. Nah, saat Utsman bin Affan udah tahu adanya pemberontakan itu, tapi Utsman bin Affan janganlah gitu, jangan dibalas gitu ya, jangan dibalas karena tadi hati yang lembut dan jiwa yang jernih ya sifatnya. Nah, sampai saudara-saudaranya yang lain yang menjadi seorang wali kota atau bupati itu menyarankan untuk gak apa-apa nih pakai aja gitu kan tentara aku gitu buat nyerang mereka gitu istilahnya. Nah, tapi tetap gak usah, gak apa-apa. Dan sampai satu hari di mana hari itu adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat ini sebenarnya merinding sih ya, nyeritainnya itu. Jadi hari itu malamnya Utsman bin Affan bermimpi bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasulullah berkata, gak apa-apa, besok kamu akan berbuka puasa di sini bareng sama aku gitu istilahnya ya. Sampai kayak gitu. Jadi saat pemberontakan pun kan Utsman bin Affan itu posisinya sedang membaca Al-Quran. Ada yang istilah kasar nama bayat itunya pakai pedang, terus ya pokoknya dibunuh gitu ya sekejam-kejamnya. Gak beda jauh dengan pembunuhan khalifah yang lain gitu ya. Kayak Umar juga kan ditusuk sama pedang gitu kan ya. Begitupun dengan Utsman bin Affan. Dan memang Utsman itu ikhlas gitu. Utsman itu tahu kalau hari itu hari terakhir aku gitu. Bahkan saat sebelum siangnya itu ada saudaranya yang datang masih menawarkan untuk ya udah lawan aja gitu kan, lawan pemberontakan.
pemberontakannya itu dilawan. Tapi Usman tetap mengatakan gak apa-apa, nanti aku akan berbuka dengan Rasul. Jadi hari Kamisnya beliau berpuasa, di hari Jumat juga beliau berpuasa, dan benar bahwa maghribnya itu, jadi beliau itu meninggal di beberapa menit menuju ke berbuka gitu ya. Jadi subhanallah, luar biasa dari Utsman bin Affan ini gitu. Selain tadi dari sifatnya yang dermawan, walaupun beliau lahir dari orang Quraisy. Jadi kalau sekarang banyak yang bilang atau meme tentang orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti gitu ya. Tapi kita belajar dari khalifah gitu ya, kita belajar dari khalifah. Orang jahat pun bisa, atau yang keturunannya dari kaum Quraisy pun bisa menjadi seorang yang luar biasa seperti itu. Jadi untuk materi Ibu hari ini tentang Utsman bin Affan, kesimpulannya Ibu sangat luar biasa. Kalau kalian memang masih penasaran tentang materi ini, kalian bisa searching di internet, atau kalian kalau misalnya malas baca bisa lihat di YouTube gitu, karena Ibu juga banyak referensinya dari YouTube gitu ya. Dari YouTube kalian bisa lihat lagi, nanti setelah lihat dari video Ibu bisa lihat video-video di YouTube tentang Utsman bin Affan. Yang jelas banyak banget sifat yang bisa kita teladani dari Utsman bin Affan, dan salah satunya tadi, kalaupun misal ada orang yang ngejahatin kita nggak perlu balas gitu ya, karena Utsman pun membuktikan hadiahnya itu adalah syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Sebelumnya Ibu mohon maaf bila banyak sekali kesalahan atau kekurangan dari Ibu. Tadi Ibu masih belajar. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan ke kalian menjadi manfaat untuk kalian. Terus yang terakhir, mungkin karena kita sudah masuk ke 22 Ramadan ya, berarti sebentar lagi kita lebaran. Minal aizin wal faizin dari Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Ustazah Ani. Betul sekali, merinding ya, apalagi di bagian wafatnya beliau itu, Masya Allah. Aduh, baru mendengar sekali aja saya udah gimana rasanya. Mungkin nanti kita bisa mempelajari lebih lanjut dan semua khalifahnya gitu. Nah Ustazah, selain dari sifat-sifat yang memang itu pun sudah istimewa sekali ya dari Utsman bin Affan, ada nggak sih sifat-sifat lain atau keistimewaan lain dari Utsman bin Affan ini dibandingkan dengan 3 khalifah lainnya gitu? Ya, 3 khalifah sebelumnya. Keistimewaan sebenarnya jelas sifat-sifat yang tadi juga ada di Umar, ada di Abu Bakar gitu ya. Tapi yang membuat berbeda antara Utsman dengan Umar dan Abu Bakar itu di kemiliteran. Karena di saat masa Umar dan Abu Bakar ini belum ada militer atau angkatan laut yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Seperti itu. Jadi kelebihannya sebenarnya kalau dari sifat hampir sama semuanya, cuman dari kekhalifahannya berbedanya di angkatan militer tadi. Seperti itu. Terima kasih Ustazah. Ya seperti itu anak-anak, pemaparan materi juga pertanyaan saya tadi sudah dijawab oleh Ustazah Ani. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kalian untuk tugas ya, seperti biasa setelah mendengarkan kajian materi, anak-anak diberikan tugas untuk kembali merangkum apa yang telah dipaparkan oleh Ustazah, ditulis ulang dan nanti disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Sebelum closing statement, lebih baik kita berdoa ya. Baik, silakan dipimpin oleh Ustazah. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis saja ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah mempelajari sejarah memungkinkan manusia zaman sekarang untuk mengetahui kesalahan-kesalahan manusia pada zaman dahulu, atau kita bisa mengetahui kunci keberhasilan dari masyarakat atau manusia pada zaman dahulu. Jarinya Santayana berkata bahwa mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri, dan sebaliknya melupakan sejarah sama dengan kita menderita hilang ingatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup acara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.